Oke, unit dirahasiakan. Itu permintaan owner, bukan permintaan kita. Ceritanya, ini motor dulu ditangani sama kita, disetting sama kita. Udah jadi, motornya udah dipakai, udah lumayan lama. Lah, kemudian si owner itu telepon kita, Mas Bun, bengkel lega enggak? Saya bilang, kalau di bengkel kita, kalau ngurusi mesin itu antri mas. Tapi kalau mau servis biasa atau setel-setel, apalagi pelanggan, itu kita prioritaskan. Jadi kalau mau servis, setel-setel, perform, nggak sampai otak-atik mesin terlalu banyak, langsung ditangani mas. Anu mas Bun, ini mesin. Oh ya sudah, kalau mesin silahkan dibawa ke sini, nanti masuk antrian, kan gitu. Nah kalau kita unit yang datang dulu sudah lengkap, maka kita akan fokus unit yang datang duluan. Tapi kalau unit lain yang masuk duluan lagi nunggu spare part, lagi nunggu bubutan atau apa-apa, itu saya bisa sambil megang punya jenengan, kan gitu. Oh iya, enggak apa-apa. Akhirnya motor dibawa ke sini. Nah, motor sampai di sini itu posisi buringnya itu sudah terlepas. Blok sekernya sudah terlepas. Lah terus saya bertanya, loh kok orang ditumpai, orang muni? Ya karena sudah dicopot. Apa masalahnya? Gancet mas Bun. Lah saya kan, waduh, harapan saya kok iso gancet ya, kan gitu bro, dalam benak saya. Tapi udah lama, apa lupa oli? Enggak mas, nggak tahu gitu kan. Nah ini kan setang bagian mesin tengah, ini kita yang garap. Lah terus aku lihat, loh kok sekernya jadi kayak gini. Dulu sehernya ndak kayak gini. Akhirnya si pemilik motor, si owner ini bercerita, iya mas Bun, jadi ceritanya begini. Piye piye piye, saya itu tuker tambah. Loh iya mas Bun, buring yang saya punya, buring bawaan motor ini saya tuker sama punya temen, karena motor temen itu lebih power. Oh iya, iya tenaganya garang. Udah nyoba apa belum? Nah ini yang saya tidak tahu bro. Jadi akhirnya si owner ini bersepakat untuk barter. Jadi buring punya dia ditukar sama buring punya temen. Satu set sak piston-pistonnya. Nah ternyata pistonnya kayak gini bro. Nah pistonnya seperti ini. Aku aduh emane ya, buringnya jenengan kan masih standar, cuma memang bukan ori. Kok malah ditukar sama buring yang beginian, apalagi sehernya ini seher model apa ya gitu. Cuma ini koyo asli pora, nanti dicek ya. Ini baru kemarin kita kan bongkar area ini kopling, tapi bagian tengah baru sempat ini. Saya copot dulu ya Bray. Dan CD nggo cerita karo nggo pengetahuan ya kawan-kawan, ya sharing lah sini ya mas kesit. Kita lihat sekernya opo janen. Ini tukeran blok loh guys. Ngeseret teh wis original Yamaha Gaikai Sumi original, katanya tukeran ini katanya. Nah, ini ring sekernya macet, ini macet nih. Ini blok buringnya ada nggak? Lihat sini tukerannya. Nah, saya mau sharing ilmunya aja sama teman-teman. Kalau kronologinya ya enggak patek tak pikir, cuma tak ceritain aja biar jadi paham. Nah, emane jane iki seker ori lho, 3XA original. Ini bukan di gerenda tapi dipukul. Ini saya dipukulin. Jedor 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 jedor. Pukul ya, bekas pukul ya. Memang sengaja. Terus ini memukulnya juga tidak ada seni pemukulan ya. Maksudnya nggak dibikin motif gitu. Di sini motif Hello Kitty, apa motif waru atau motif gambar Doraemon gitu kan. Ini asal pukul aja. Nggak tahu tujuannya untuk apa sanane. Tapi kalau menurut pandangan saya ini tujuannya untuk anti macet. Jadi teknik seperti ini ya teman-teman, itu pernah menjadi kiblat di dunia dua tak. Tujuannya itu anti ngejim, anti macet. Terus teori itu dari mana dapatnya? Ini menggunakan logika teknik, di mana pada bodi piston ini ada kantong-kantong seperti ini, akan memungkinkan satu, menjadi ruang untuk pelumas atau oli samping, sehingga piston akan lancar.
Terus di sini akan menjadi rongga untuk pengurai panas daripada piston itu sendiri. Itu teorinya dulu. Kan ini sempat viral ini yang kayak gini. Sebelum zaman sosmed ya, sebelum era sosmed itu eranya motor plus, eranya koran. Ya, eranya koran, Bro. Jadi ini bisa dipakai teknik kayak gini untuk kondisi darurat. Dalam arti kita mau res tapi modal kita minim, Bro. Kita nggak bisa beli piston yang tahan melar atau piston yang high quality gitu kan. Maka ini dipakai, maaf ya bahasanya, arep banter tapi modalnya sidik kayak gitu. Jadi ini dipakai. Maka dilakukan pemberian coakan-coakan sebagai ruang. Tujuannya yaitu tadi udah saya jelaskan, sebagai kantong oli, sebagai pengurai panas, dan diharapkan piston tidak akan lebih cepat memuai. Itu aja alasannya. Kalau dari segi perform nggak ngaruh. Dalam arti nambah power enggak. Nambah berisik iya. Auto motor ini jadi bunyinya kasar. Ya karena banyak kantong kayak gini akan menciptakan gemek pada dinding linear. Jadi ada suara ngidik ya, lebih kemelit. Tapi itu sah nggak sah dalam dunia percepatan? Bodoh amat motor mau kasar. Yang penting perform dan tidak gampang macet, terutama di dunia road race. Karena road race butuh endurance. Ketahanan mesin sangat menjadi titik penting. Berbeda dengan drag. Karena drag butuh power, endurance nggak butuh waktu yang lama, hanya main berapa menit tapi high RPM, jadi ketahanan part pada putaran tinggi pada drag. Sedangkan pada road race butuh kemampuan bertahan lama ya. Kalau mampu bertahan lama ya yang lain udah panas, loyo perform, sementara yang masih tahan itu masih bisa ngebut gitu. Itu teorinya saya jelaskan dulu. Jadi kalian nanti tidak akan terjebak pada situasi ini kebodohan. Tidak, bukan kebodohan. Memang ini ada yang pakai seperti ini tapi hanya salah porsi saja. Jadi kalau motor Anda harian ya boleh kayak gini, tapi jangan minta motornya halus. Ojo karep motormu halus, mesti kasar. Yang piston kayak gini, Bro. Luka baret aja bikin kasar, apalagi luka yang diciptakan. Tapi di dunia kecepatan, modal yang terbatas, ini sah-sah saja, sak karepmu. Yang penting motor laju, harapannya kayak gitu. Jadi semua yang dilakukan itu berdasarkan pertimbangan. Ada keilmuannya nggak ada. Cuma masalah penempatannya saja. Ya kan, ini motor buat apa? Buat balap apa buat harian? Lah kan gitu. Kalau buat harian kok kayak ngene. Ya suaranya kasar. Intinya ojo ngarep motormu halus. Ojo ngarep motormu halus. Kalau pengen halus kok diginiin ra masuk. Nah ini teman-teman, kronologi hari ini udah tahu. Dan ini minta dilanjut untuk masalah piston yang diginiin. Saya sudah jelaskan sejarahnya, versinya Sibun. Kok bisa jadi gini? Kenapa ada banyak mekanik yang ini kita nemu kasus seker kayak gini udah nggak sekali dua kali ya, udah beberapa kali. Saya sampaikan bahwa teori tentang pemberian palung pada piston itu memang ada. Namun ini adalah sifatnya urgensi atau kondisional ya. Misalnya mau race tapi tidak ada modal buat beli piston yang tahan panas, tidak ada modal untuk beli piston yang high quality, sehingga pada akhirnya ilmu ngakali. Wis rapopo wis iki seher ori dikeneki iki lebih kuat, lebih tahan panas dan nggak gampang macet. Itu teori sederhananya seperti itu. Tapi dipakai buat harian maka ini masuk kategori opsional atau pilihan. Misalnya kamu mudah kesel nih motornya bolak-balik macet, gancet-gancet mulu, tapi mau beli seker yang bagus, buringan yang oke, duitnya belum sampai. Maka metode ini bisa dipakai. Cuman mohon maaf, ya tidak boleh sembarangan juga kayak gini caranya gitu loh. Ya, jadi ada seninya, maksudnya teknikal. Terus gimana dong untuk memberikan? Ini tidak boleh asal totol kayak gini, Bro. Jadinya itu harus ada nilai ukurnya. Nilai ukurnya bagaimana? Di mana nilai kantongannya? Di belah mana? Kemudian bahayanya kalau asal jedong itu bisa menyebabkan piston pecah, mendadak pecah. Karena ini menyimpan suhu panas juga. Selain dia bertujuan menguraikan panas karena ada celah, tetapi justru bisa jadi gelembung. Ingat ya, di sini media gerak. Nah, di sini ada ruang.
Di sini tersimpanlah oksigen. Semakin panas, oksigen akan ngembang nggak? Ngembang. Justru akan memberatkan si piston itu sendiri. So, jadi bagaimana membuat alurnya? Jangan nyamping seperti ini, bro. Nyamping seperti ini. Kalau nyamping seperti ini, maka diameter lubangnya itu akan dominan kanan dan kiri kan. Sedangkan gerak piston adalah naik dan turun. Ingat, naik dan turun. Makanya kalau kalian perhatikan pada lubang bawaannya sebagai intake dari manifold itu akan dominan lebar ke atas. Sementara di sisi sini diperkecil. Kan begitu. Selain sebagai kekuatan juga pada titik penguraiannya serta mengimbangi sama lubang kalau yang ini. Nah, terus ini kan dari sini ke sini. Tengahnya tetap dikasih batas sebagai penyangga poin di sini untuk lebih kuat dan juga sebagai pemecah akan adanya nanti pemuaian oksigen atau udara panas yang ngembang. Itu justru jadi beban. Dalam teori dinamikanya, ini benda bergerak, panas dalam ruang yang sangat rapat, suhunya tinggi. Segala bentuk pemuaian baik dari oksigen yang mengembang karena panas juga akan menjadi beban. Maka pembuatan alurnya itu turun bro ya, turun. Jangan nyamping ke sini. Kalau nyamping ke sini jebakan udaranya tinggi. Nah, kalau modelnya ke sini itu akan berbeda. Berbedanya di mana? Pada bagian punggung ini ketika kita turun, ini akan mengalami dia melintasi lubang bilas atau lubang suplai bahan bakar yang dari karbu manifold masuk sini. Nah, jadi akan terlepas belum. Nah, kalau nyamping ini akan mempengaruhi durasi, dia akan ketemu open pada saluran bilasnya. Ini kan dibikin ke sini semua, nggak ada yang turun sama sekali. Nah, sebelah sini ini akan lebih menghantar ke area knalpot. Ingat ya, ini kan akan melintasi lubang knalpot. Dia akan melintasi lubang knalpot. Nah, ketika posisinya berdiri, dia akan lebih cepat durasinya untuk ketemu pada open exhaust. Nggak kayak gini. Jadi muncul ke sini. Ya, ini kan bukan bulat. Ini kan lonjong. Lonjongnya diputar set kayak gitu. Jadi ke bawah. Kenapa? Untuk lebih cepat melepas suhu panas pada exhaust dan akan lebih cepat ketemu pada lubang inputnya. Nah, bahan bakar nanti akan tertampung di sini, tertempel pada dinding. Nanti turun, diisi lagi ruang-ruang ini. Dampak kecilnya bahan bakar jadi boros. Kenapa? Ini kan jadi ruang. Misalnya ini jumlahnya adalah 15 atau 20. Per lubang itu butuh berapa cc? Maka akan nambah suplai. Efisiensinya pada performance mesin nggak ada, hanya ketahanan atau endurance pada piston. Untuk naikin performa nggak ngaruh sama sekali. Tapi kita orang Indonesia yang suka dengan ilmu cocokologi. Logikanya kalau diginikan mesin jadi piston jadi adem. Nah, kalau adem pemuaiannya lebih lambat sehingga gerak mesin itu lebih cepat. Tapi peningkatan performa dengan melubangi ini itu nggak akan lebih dari 1%. Karena lubang ini juga bisa jadi bumerang. Udara yang terjebak di sini panas itu juga akan memuai, maka akan menjadi nilai tekan tersendiri atau bobot tersendiri. Nah, ini yang disebut hambatan semu, seperti rem cakram yang masuk angin. Kalau saya jelaskan dengan bahasa jebakan angin di ruang karter, itu kan susah. Karena mungkin kalian nggak bayanginya agak sulit. Kita bayangkan aja pakai rem cakram master minyak, itu yang masuk angin bro. Memberikan tekanan tapi tidak signifikan. Iya toh, jadi remnya itu seret tapi rapakem. Kalau cakram masuk angin, jadi kamu punya motor rem cakramnya pernah masuk angin misalnya. Itu kalau dapat beban ora iso mandek, di rem ra mandek, tapi pada waktu kalian putar rodanya dengan tangan itu berat. Nah, jadi ini di sini memberikan beban semu. Dalam arti ketika dicek orang beban, tapi hakikatnya beban seperti cakram yang masuk angin bro. Diteken motornya mandek, tapi begitu dicoba diputer kok abot, didorong seret tapi rapakem. Nah, kan bumerangnya di situ bro. Karena di sini tampungan ya kan, ruang. Di sini ada bahan bakar, oksigen dan lain sebagainya. Jadi ada keuntungan, ada kekurangan, kayak gitu. Bisa dimengerti? Teori tentang piston yang dilubangi. Bisa dimengerti atau masih tidak jelas?
Jadi ada tekniknya ya, enggak asal pukul. Diameternya mau diambil berapa, terus mau ditaruh di titik sebelah mana, ngukur dengan kompresi dinamis. Titik off-nya piston, TMB-nya berapa, TMA-nya berapa jarak ketemu exhaust, berapa jarak ketemu bilas, berapa close transfer, berapa open transfer. Ini akan diatur sudutnya, mau ditaruh di mana. Bukan asal jebrot kayak gini. Kalau ini berarti si pelaku keilmuannya maaf sekali, maaf itu masih sebatas ini biar nggak macet doang. Jadi dipikir asal ini digona jadi ra macet, tapi mengabaikan potensi terjadinya beban balik atau bumerang dampak buruk dari pengadaan ini. Nah, maka saya himbau kepada kawan-kawan, kalau belajar mencari ilmu itu jangan tanggung-tanggung. Dengar, oh dilubangi nanti motornya jadi anti gancet. Sudah langsung praktek, nggak mikir dampaknya. Kan semua ada dampaknya, dampak positif maupun dampak negatif. Dengar ngene langsung jedor. Ini malah gampang banget macet. Kalau kayak gini, justru gampang ngejim, tarik ngek panas jebret ya, tarik ngek jebret, maksudnya ngelok, sebab di sini memuai ketika motor panas. Ini di putaran atas malah low perform bro, karena jadi beban semu tadi, jadi beban yang tidak bisa dideteksi manakala mesin off, namanya beban dinamis. Akan tercipta beban manakala dia sudah memanas dan terciptanya gerakan gesek, menimbulkan pengembangan pemuaian pada oksigen. Loh, mesin masa ada oksigennya? Mesin kan pakainya bahan bakar. Ingat, bahan bakar yang terbakar itu butuh oksigen, ya, butuh oksigen. Karena karburator difungsikan mencampur oksigen dengan si bensin. Jadi di dalam bensin itu ada kandungan molekul oksigen dong, ada. Itu bisa memuai. Nah, ini bumerangnya orang akhirnya asal bi. Jadi dia mujurnya ke sini, diukur mau diambil di titik berapa. Misalnya mau di sini saja. Tujuannya untuk bokong atau bodi bawah piston yang dominan lebih lebar itu nggak gampang memuai, bisa agak tarik ke atas untuk tujuannya bagian linear, bagian lain itu lebih akan terlumasi karena di sini mengantongi banyak pelumas. Ada rumusnya ya, tidak asal jebrot. Oke, sip. Nanti kalau soal di lubang-lubang ada pelubangan. Kalau ini bukan pelubangan, ini pembuatan jenongan-jenongan apa ya? Nek dilubangi lain, dilubangi itu dibolong. Ya, itu lebih ekstrim lagi. Harus ilmu hitungnya tepat dan sempurna sebab hubungannya sama kompresi karter. Sudah.